Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengutip artikel atau buku ke tulisan kita. Misalnya kita menulis buku, kita mengutip dari buku orang lain, atau ketika kita menulis artikel jurnal, kita mengutip dari jurnal atau artikelnya orang lain. Atau bahkan bagi teman-teman mahasiswa yang ini juga sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan bagaimana cara mengutip yang benar, yang baik agar tidak terdeteksi plagiasi karena pengutipan ini juga tidak jarang yang hasil kutipannya kemudian ketika dicek Turnitin itu terindikasi dengan plagiasi, sehingga membutuhkan trik dan teknik yang saya sajikan dalam video ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan wacana atau pemahaman bagi kita semua bahwa mengutip selain tetap mencantumkan sumbernya, maka perlu pengutipan yang akan saya contohkan nanti, akan saya demonstrasikan contoh pengutipan yang bisa terbebas dari cek plagiasi. Tapi sebelumnya, silakan di-subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten video menarik dari channel YouTube ini. Jangan lupa juga di-like, share, dan berikan komentar di kolom komentar untuk terus tumbuh kembangnya dari channel YouTube ini. Baik, saya akan mendemonstrasikan cara mengutip agar terbebas dari plagiasi. Saya ingin mengutip dari jurnal artikel yang ada di jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau JISOP yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Islam Malang. Saya ngambil satu artikel dari Fitriana, kemudian Yusuf Adam Hilman, dan Bambang Triyono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian kesenian budaya lokal. Saya ingin mengutip satu tulisan penting atau catatan penting dari Fitriana dan kawan-kawan ini. Yang akan saya kutip adalah di hasil dan pembahasan ada tulisan yang sangat menarik yang ingin saya kutip dari Fitriana ini. Ini ingin saya kutip, saya berikan contoh bagaimana mengutip dari tulisan Fitriana ini agar hasil kutipan yang saya kutip nanti itu bisa terbebas dari cek Turnitin atau cek plagiasi ini silakan di blok dulu. Setelah di blok kemudian di copy, bisa Ctrl C atau klik kanan, kemudian kita coba copy teks ke Microsoft Word. Nah, ini tadi yang saya kutip dari artikelnya Fitriana dan kawan-kawan. Nah, agar kutipan yang ingin saya masukkan ke dalam tulisan saya ini tidak terdeteksi cek Turnitin, atau kalau pengutipan secara langsung begini, misalnya ini kemudian diberikan sumber di sini, maka ini nanti secara otomatis akan terdeteksi plagiasi karena kutipan langsung dari artikelnya. Maka bagaimana caranya agar kutipan yang ingin dikutip dari tulisan Fitriana ini terbebas dari cek Turnitin? Maka Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lakukan dengan cara menuliskan kembali sesuai dengan pikiran-pikiran kita yang itu tentu tetap isi dan substansinya dari kutipan ini. Saya memberikan contoh misalnya pada kalimat pertama ini, pencapaian sebuah program kerja tidak akan berjalan dengan baik apabila mekanisme koordinasi dan organisasinya sendiri tidak berjalan dengan lancar.
Nah, maka dari itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat mengutamakan leadership. Saya coba rubah kalimat pertama ini, dari kalimat pertama sampai titik ini, leadership ini saya pengen rubah dengan kalimat saya sendiri, tetapi tidak mengurangi isi dan substansi dari kalimat yang ada. Saya mengubahnya dengan program kerja akan berjalan dengan baik, karena ini adalah kalimat negatif, maka coba saya ganti dengan kalimat positif, yang kemudian saya tambahkan penguatan-penguatan di dalamnya. Program kerja akan berjalan dengan baik dan lancar apabila mekanisme organisasi mengedepankan prinsip-prinsip leadership. Ini kutipan dari yang tulisan ini sampai titik ini. Kemudian pada kalimat berikutnya coba saya pisahkan biar teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik. Pentingnya berkomunikasi dan berkoordinasi sangat dijunjung tinggi oleh para pegawai dengan atasan maupun sebaliknya. Ini saya potong, maupun sebaliknya. Saya ganti dengan kalimat yang mungkin bisa lebih banyak improvisasinya. Koordinasi dan komunikasi adalah pondasi penting dalam organisasi publik yang dibalut dengan transparansi sebagai pilar bagi pegawai atau aparatur negara. Maka kalimat ini sebenarnya tetap mengacu kepada kalimat tulisan ini dengan tidak mengubah substansi atau isi dari kalimat ini, tetapi menambahkan prinsip-prinsip penting di dalam adanya koordinasi dan komunikasi. Jadi tidak hanya cukup koordinasi dan komunikasi, tetapi perlu adanya sebuah koordinasi yang transparan dan komunikasi yang dinamis atau transparan dari atasan ke bawahan, atau dari bawahan ke atasan, atau dari pegawai ke atasan, atau dari atasan ke pegawai. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya dari tulisan di atas ini kan tertulis sehingga tugas serta tanggung jawab yang harus diselesaikan dapat diselesaikan bersama-sama. Koordinasi dapat dijadikan sebagai sinergi dalam organisasi itu sendiri. Saya akhiri dengan titik. Kemudian saya tambahkan kalimat yang akan saya kutip di kalimat terusannya ini. Bagi pegawai, komunikasi dan koordinasi yang transparan secara vertikal atau horizontal, ini saya tambahkan, agar mempertegas adanya sebuah komunikasi dan koordinasi itu ada pola komunikasi dan koordinasi horizontal maupun komunikasi dan komunikasi vertikal, yaitu antara pegawai kepada pimpinan, kemudian pimpinan kepada pegawai, dan antar pegawai kepada pegawai, sehingga komunikasi yang secara berkesinambungan ini dan dilakukan secara transparan itu menjadi kunci terciptanya harmonisasi organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Sehingga kalau ini digabung menjadi sebuah kutipan yang sangat menarik dan epik. Serta kalau ini misalnya dicek Turnitin, maka ini akan bebas dari cek Turnitin, bebas dari persentasenya. Bisa antara 0 sampai 10%. Nanti Bapak Ibu silakan bisa dibuktikan. Nah, pengutipan ini tentu harus tetap mencantumkan sumbernya. Sumbernya kalau boleh saya menyarankan harus menggunakan minimal Mendeley. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, terutama teman-teman mahasiswa S1, kalau mau mengutip, usahakan menggunakan teknik dan cara seperti ini agar kutipan saudara itu bisa terbebas dari cek Turnitin, sehingga semua kutipan itu tetap mencantumkan substansi dari hasil kutipannya dengan tidak kemudian mengutip secara langsung, sehingga memudahkan kita di dalam ketika misalnya mau akhir kemudian mau dicek Turnitin, maka insya Allah tulisan-tulisan yang dikutip dengan cara seperti ini akan terbebas dari cek plagiasi. Begitu juga dengan penulisan artikel ilmiah ataupun buku. Semua
Semua kutipan-kutipan yang ingin kita kutip dari referensi apa saja, kita bisa menggunakan teknik dan cara seperti ini. Sehingga semua tulisan kita bisa terbebas dari cek plagiasi atau cek Turnitin. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap produktif dalam berkarya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.